Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada. Biqauli alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah menciptakan dunia yang ditegakkan tanpa tiang, serta dihiasi dengan panorama bulan dan bintang, yang telah menciptakan lautan yang bergelombang, dihiasi dengan ikan dan terumbu karang. Tuhan yang maha pengasih, tapi kasihnya tak pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, tapi sayangnya tak pandang sayang. Sehingga dengan kasih sayangnya lah kita semua dapat berkumpul, bertemu muka, beradu pandang, serta bersilaturahmi dalam rangka tolabul ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Yuna wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang mau dan mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan lantaran ad-dinul Islam, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Saya, perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara, akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi dengan judul Kemuliaan Orang Berilmu. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup kita. Mau makan, harus dengan ilmu. Mau minum, harus dengan ilmu. Mau masuk surga, ya harus dengan ilmu. Semua itu harus dengan ilmu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Muaz bin Jabal berkata dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar, Syekhul Islam halaman 15, Asy-Syamilah. Al-ilmu imamul amal wa amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada. Menuntut ilmu itu tak pandang bulu, mau itu muda, mau itu tua, mau itu miskin maupun kaya. Semenjak nyawa masih di kandung badan, kita tetap berkewajiban menuntut ilmu, ilmu ketuhanan dan ilmu pengetahuan umum, atau biasa kita sebut iptek dan imtak. Memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Sebagaimana sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris dikatakan, without theology, life will be blind, and without science, life will be lame. Hidup akan menjadi buta jika tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan umum, hidup akan menjadi pincang. Peribahasa ini menekankan betapa pentingnya iptek. Tanpa iptek, seseorang tidak akan tahu apa itu industrialisasi, globalisasi, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, tanpa ilmu agama, seseorang akan mudah terpengaruh oleh dampak negatif kemajuan teknologi modern saat ini, karena tidak mempunyai pegangan hidup yang kuat, yaitu iman. Oleh karena itu, kita wajib menuntut ilmu kedua-duanya, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena dengan ilmulah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum
wallazina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ada 4 poin pentingnya ilmu dalam Islam. Yang pertama, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Tolabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Yang kedua, menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh di Cina. Utlubul ilma walau bisin. Artinya, carilah ilmu sekalipun di negeri Cina. Yang ketiga, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dari boyan sampai ke liang lahat. Dan yang keempat, menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Ada satu istilah, jika ilmu akhirat itu padi, maka ilmu dunia adalah rumput. Barang siapa menanam padi, maka rumput biasanya ikut tumbuh. Tapi barang siapa menanam rumput, maka jangan pernah bermimpi padi tumbuh mengikuti. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid, di mana saja Anda berada. Rasulullah pernah berkisah pada sahabat-sahabat beliau. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW merupakan pintu ilmu yang sangat luas. Ia sebagai bekal dunia akhirat sebagaimana pernah disabdakan. Kunci ilmu dimiliki oleh sahabatku, Ali. Hati mana yang tak penasaran mendengar sabda Rasulullah tersebut. Demikian pun dengan gerombolan orang-orang Khawarij. Mereka gusar tiada tara tak kala mendengar kabar hadis ini. Kemudian mendorong mereka berniat menguji kebenaran hadis kepada Rasulullah secara langsung. Dikumpulkanlah 7 orang dari golongan mereka. Jika Ali sebagai kunci ilmu, maka ketika kita beri pertanyaan yang sama, tentu jawabannya juga sama. Salah seorang dari mereka mengawali pembicaraan. Tegas, ya benar kamu. Tidak mungkin seseorang yang dianggap kuncinya ilmu akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Yang lain menimpali. Disusunlah strategi, rencana matang, setengah suara. Mari kita uji dengan memberikan pertanyaan yang sama, namun dari orang yang berbeda-beda. Usul salah seorang dari ke-7 Khawarij tersebut. Mereka berakhir pada kata sepakat. Pertanyaan yang akan diajukan, antara ilmu dan harta, manakah yang lebih utama? Ternyata, setelah mereka memberikan pertanyaan yang sama, ternyata Ali bin Abi Thalib menjawab, yang lebih utama adalah ilmu. Tapi tunggu dulu, apakah Ali juga memberikan alasan tentang jawabannya? Tanya salah seorang dari mereka. Ya benar, timpal mereka bersama-sama. Apa itu? Kalau ilmu menjagamu, namun harta, engkau yang harus menjaganya. Kata Ali, orang pertama dari kelompok Khawarij menjelaskan. Jika ilmu adalah warisan Nabi, harta adalah warisan Qarun yang terkutuk. Orang kedua menambahi kemudian. Ilmu jika ditasarufkan akan bertambah, sedangkan harta jika ditasarufkan akan berkurang. Tambah orang ketiga menyampaikan kutipan argumentasi yang ia terima. Mereka mulai heran akan jawaban yang berbeda-beda. Andai kau memilih ilmu, kau akan mendapatkan julukan yang baik. Namun jika harta, julukan buruk yang kau dapat. Demikian orang keempat menjelaskan. Tegas, mereka semakin ragu akan alasan yang berbeda-beda. Ilmu itu menaringi hati, sedangkan harta mengeraskan hati. Ilmu jika dibiarkan tidak apa-apa, namun harta jika dibiarkan akan rusak. Ilmu ketika di hari kiamat akan menolongmu, namun harta akan menjadi penyebab lamanya hisab di hari kiamat. Demikian mereka bergantian menyampaikan. Sejenak, mereka tertegun akan alasan yang berbeda-beda. Bagaimana mungkin pertanyaan yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib menghasilkan jawaban yang memiliki alasan-alasan tersendiri. Namun, dengan cepat mereka tersadar akan keutamaan ilmu yang dimiliki sahabat Ali bin Abi Thalib. Kesimpulannya, dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab juz 1 halaman 20, juga Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i dalam Mughni Al-Muhtaj halaman 31 menegaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man arada daina fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Oleh karenanya, saya, Najmi Kirania, utusan dari SMP Islam Terpadu Nurul Hasan Kota Ternate, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima Demi Malut yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Hasanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima Demi Malut akan semakin eksis ke depan dalam berkarya
dan menampilkan calon dai dan daya muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebar kebaikan. Akhirnya saya akhiri dengan sebuah kata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan ibarat pohon tanpa buah. Matahari terbit dari timur, awan terbang membumbung tinggi. Tak ada yang tahu batasan umur, semoga kita dapat bertemu lagi. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.